Pada pertemuan kali ini kita berdiskusi mengenai definisi mesin-mesin turbo. Ya, maksudnya definisi ini adalah beberapa bukan aturan ya, beberapa pandangan tentang mesin turbo untuk memudahkan kita eh, memudahkan kita untuk menghitung ya, atau memberikan bayangan pada kita apa sebenarnya mesin turbo tersebut ya. Karena mesin turbo itu begitu luas ya, banyak sekali ya. Dalam definisi adalah mesin-mesin yang berputar. Ya. Baik, jadi kita akan diskusikan mengenai definisi ya untuk memudahkan kita membayangkan apa sih sebenarnya mesin turbo yang kita yang kita rancang atau desain, dan mungkin kita redesign ya, atau untuk menghitung dasar-dasar perhitungan mesin turbo ya. Definisi mesin turbo, apa yang disebut sebagai mesin turbo ya? Mesin turbo adalah setiap perangkat yang mengekstraksi energi dari atau memberikan energi ke aliran fluida yang terus bergerak. Nah, fluida dalam hal ini adalah bisa fluida cair, bisa fluida gas ya. Penjelasannya, mesin turbo ya adalah mesin pembangkit tenaga atau head yang menggunakan aksi dinamis dari elemen berputar. Ya. Apakah dia diputar ataukah dia mendapatkan putaran? Ya, putaran rotor. Aksi rotor mengubah bentuk energi dari fluida yang terus mengalir melalui mesin. Turbin, kompresor, dan kipas ya, adalah termasuk mesin turbo. Kita lihat di sini ya, bisa turbin gas, ya, fluidanya fluida gas atau yang bisa dimanfaatkan ya, atau kompresor juga bisa dimanfaatkan gas ya, compressible, bisa turbin air ya, karena air adalah fluida yang tidak bisa dimanfaatkan ya. Baik, mengenai fluida yang bisa dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan tolong direview kembali ya. Jadi supaya kita jelas apa itu yang disebut dengan compressible dan compressible. Klasifikasi mesin turbo dan pompa sentrifugal. Nah, ini klasifikasi yang lain. Kedua jenis mesin ini ya, diatur oleh hubungan dasar yang sama ya, termasuk dasar hukum Newton 2 tentang gerak dan persamaan Euler untuk pompa dan turbin untuk fluida yang dapat dimanfaatkan. Pompa sentrifugal juga merupakan mesin turbo yang mentransfer energi dari rotor ke fluida. Rotor berputar, putaran rotor menggerakkan sudu-sudu, plates, ya. Kemudian sudu-sudu tersebut memberikan energi pada fluida, ya, umumnya fluida cair ya, untuk pompa. Sedangkan turbin dan kompresor umumnya bekerja dengan fluida gas. Ini kalau turbin gas. Ya. Kalau turbin air itu sama dengan pada pompa, sama ya, fluidanya adalah fluida cair. Ya. Dalam hal ini, kalau pompa memberikan energi pada fluida, sedangkan kalau pada turbin, rotor berputar karena mendapatkan energi ya, dari fluida. Mendapatkan energi, diberi energi dari fluida dan memberikan energi pada fluida. Ya. Pada pompa, fluida mendapatkan energi. Pada turbin, fluida memberikan energi ya, pada mesin sehingga terjadi perubahan menjadi energi mekanis. Klasifikasi yang lain. Secara umum, dua jenis mesin turbo yang banyak dijumpai dalam praktek adalah mesin turbo terbuka dan mesin turbo tertutup. Ya. Ini yang sering membingungkan, terutama pada waktu kita mendiskusikan mengenai mekanika fluida. Ya. Kebanyakan umumnya pada latar belakang teknik mesin yang banyak didiskusikan adalah mekanika fluida pada saluran tertutup, ya,
Bukan berarti yang terbuka tidak pernah didiskusikan, tapi kebanyakan mesin turbo di teknik mesin itu yang didiskusikan adalah yang pada saluran tertutup. Ya. Nah, di sini ya, di sini kita tunjukkan bahwa tidak benar bahwa yang terbuka itu tidak pernah didiskusikan. Ya. Tetapi yang perlu kita lihat ada dua macam dalam klasifikasi ini ya, yang terbuka dan yang tertutup. Ya. Yang terbuka itu seperti baling-baling, kincir angin, dan kipas. Ya, tanpa selubung bekerja pada media yang tak terbatas. Jadi volumenya tidak terkontrol, bebas. Mesin turbo tertutup beroperasi pada jumlah fluida yang terbatas saat melewati rumah atau casing mesin berputar. Nah, inilah yang sekarang lagi dikembangkan, apalagi kebutuhan energi di Indonesia, khususnya mungkin energi-energi yang dipandang sebagai pembangkit energi yang kecil ya, yang orang mungkin kurang tertarik. Seperti misalnya kincir air. Ya, kincir air itu sudah sepertinya kelihatannya sudah mulai ditinggalkan, padahal dia bisa membangkitkan energi. Ya, karena dia pada tipe yang terbuka, ya, maka ada beberapa ketidakpastian. Ya, bagaimana meningkatkan kincir air ini ya. Tapi kalau kita lihat masih banyak melakukan penelitian, pengamatan mengenai mesin-mesin turbo terbuka ini, ya. Karena setiap sumber energi sekalipun kecil, ya, itu sangat baik kalau kita bisa kita bisa gali, ya, kita bisa bangkitkan energinya, kita ubah energinya menjadi suatu energi khususnya menjadi energi listrik ya. Klasifikasi yang lain. Mesin turbo juga dikategorikan menurut jenis alirannya ya. Ini sekali lagi untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi apa saja yang terpengaruh pada mesin-mesin tersebut. Ya, jangan sampai salah kita menerapkan hukum-hukum mesin turbo ya. Jadi hukum-hukum yang terlibat ya, hukum termodinamika, Newton maupun persamaan-persamaan Euler. Ketika aliran sejajar dengan sumbu rotasi, maka mesin turbo ini disebut sebagai mesin aliran aksial. Ya, Pak sekali lagi di review, Anda cek browsing, ya, mencari hal-hal yang berhubungan dengan yang disebut dengan mesin aliran aksial. Ketika aliran tegak lurus dengan sumbu rotasi, ya, jadi rotasi dari turbinnya, turbonya atau kompresor, paling-paling kipas, maka mesin turbo ini disebut sebagai mesin aliran radial ya, atau sentrifugal. Ya. Sedangkan untuk kategori ketiga yang disebut mesin aliran campuran, di mana dalam operasi mesin ini terdapat komponen kecepatan aliran radial dan kecepatan aksial. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan sekarang, banyak desain-desain turbin itu yang mungkin masih banyak sekali memakai rumus-rumus empirik ya. Jadi rumus yang didapatkan dari penelitian ya, atau rumus-rumus yang didapatkan dari percobaan-percobaan ya, eksperimental ya. Tidak apa-apa ya, sehingga nanti suatu saat kita akan diskusikan bagaimana menentukan jenis turbin ya. Kita lihat mungkin dalam dua pertemuan ke depan ya, salah satu dasar menentukan jenis turbin itu adalah yang disebut dengan putaran spesifik atau kecepatan spesifik ya, NS ya, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Klasifikasi mesin turbin yang lain ya, mesin turbin selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori tambahan yang menyerap energi untuk meningkatkan tekanan fluida, yaitu pompa, kipas, dan kompresor. Kemudian yang kedua, yang menghasilkan energi seperti turbin ya, dengan memperluas aliran ke tekanan yang lebih rendah. Yang menarik adalah aplikasi yang berisi pompa,
kipas, kompresor, dan turbin. Komponen ini penting di hampir semua sistem peralatan mekanis, nah, seperti siklus daya dan pendinginan. Ya. Saat yang lalu saya sempat menyinggung mengenai bagaimana kerja sebuah mesin pendingin. Ya. Energi tidak bisa dipindahkan. Ya. Energi tidak bisa berubah bentuk. Ya. Kemudian ada lagi energi bisa berpindah dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Ya. Dan tadinya yang dipikirkan adalah tidak bisa energi berpindah dari temperatur lebih rendah ke temperatur lebih tinggi. Ya. Tetapi ternyata ada suatu hukum, ya, di mana kalau sebuah fluida diubah fasenya, ya, seperti pada mesin pendingin, ya, maka yang terjadi adalah suatu aliran yang dipaksakan. Ya. Untuk jelasnya begini, ya, fase dari refrigeran itu diubah dari fase cair menjadi fase gas, dan cara mengubahnya adalah dipaksa dengan penceratan, ya, atau dengan sistem yang disebut mengubah dengan paksa dari cairan menjadi gas melalui sebuah expansion valve, ya, katup ekspansi. Nah, karena dia dipaksa untuk berubah, maka dibutuhkan energi, ya, dibutuhkan energi untuk mengubah fase tersebut. Jadi dipaksa untuk menyerap energi. Nah, energi yang diserap, ya, dari ruangan yang nyatanya temperaturnya tidak tinggi, ya, sehingga pada waktu energi itu dipaksa diserap karena adanya perubahan fase, maka ada penurunan lagi temperatur di ruang di mana energi tersebut diserap. Terjadilah suatu proses penurunan temperatur ruangan atau ruangan menjadi lebih dingin. Ya. Baik, itu adalah penjelasan mengenai kategori menyerap energi, ya, dan menghasilkan energi. Mesin turbo bekerja berdasarkan hukum dasar termodinamika dan mekanika fluida. Mengingatkan kembali, ya, pada pertemuan kita yang lalu, yaitu konservasi massa, konservasi energi, terus hukum Newton yang kedua tentang gerak. Sekali lagi mengingatkan. Persamaan kontinuitas, nah, ini juga menjadi salah satu dasar, ya, untuk aliran yang stabil melalui volume kontrol, yaitu volume yang dibatasi dikontrol. Laju aliran massa atau M dot adalah tetap atau konstan. M dot sama dengan ini, ya, kita lihat rho VA, ya, di bagian pertama, ya, di suatu saluran, ya, yang mempunyai penampang A1 dan kecepatan fluida 2, ya, dan mempunyai massa jenis rho 1, itu akan sama jumlahnya M dot-nya. Ya. Pada bagian yang kedua yang mempunyai kecepatan yang berbeda, penampang juga berbeda dengan satu, ya, dan semua ini bervariasi, dan sini kerapatan massa, ya, atau massa jenis yang berbeda. Ya. Tetapi selama dia masih di dalam saluran, berubah penampangnya, ya, berubah kecepatannya maupun mungkin kerapatan massanya, ya, atau massa jenisnya itu selalu tetap. Ya. Sementara itu yang dipegang kita di dalam menghitung mesin-mesin turbo. Ya. Coba lagi, ya, apa yang disebut kerapatan massa atau massa jenis, ya. Kemudian kecepatan ini, ya, V2 kalau kita lihat secara umum ini adalah rumus untuk kapasitas, ya, V kali A. Ya, kapasitas itu adalah volume yang melewati suatu saluran, ya. Jadi satuannya adalah volume, ya, kapasitas dengan V kali A. Baik,
hukum termodinamika 1, konservasi energi. Ya, jadi jumlah energi sama dengan energi yang diubah ditambah kerja. Work. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini sudah di doktrin, bukan doktrin ya. Hukum ini tuh selalu disebut-sebutkan mulai kita mengenal apa yang disebut dengan energi. Ya. Hukum kekekalan energi tidak bisa dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk. Energi adalah energi kinetik, energi potensial, ditambah usaha. Lagi ya, usaha adalah kemampuan gaya memindahkan benda seberat W, ya beratnya W ya, jadi bukan kerja seperti sini, sejauh S. Jadi benda itu seakan-akan kita seret, kita tarik, ya, itu merupakan usaha. Ya. Jadi jumlah energinya adalah delta energi kinetik, delta energi potensial, ditambah delta usaha, ditambah kerja. Jadi energi itu tidak mungkin kita asumsikan hilang, tetapi yang sebenarnya bukan hilang, tapi berubah bentuk, yang bentuknya kita tidak bisa lihat. Ya, jadi energi sementara ini ya, masih dianggap bahwa energi itu tetap ya tidak bisa dimusnahkan. Aliran stabil berarti bahwa laju aliran massa dan energi melintasi permukaan kendali adalah konstan. Di sebagian besar perangkat teknik ada laju aliran massa dan energi yang konstan melalui permukaan kontrol dan volume kontrol dalam perjalanan waktu mencapai kondisi lunak, ya, kondisi stabil. Nah, ini contoh ya. Jadi bukan contoh ya, jadi penjelasan mengenai mesin turbo pada aliran fluida. Ya. Mesin turbo dapat dikategorikan berdasarkan sifat jalur aliran melalui bagian dari rotor. Ya, ini ada fluidanya, sudunya. Ini adalah lintasan dari sudunya, pergerakannya. Ya, jadi ini adalah bagian luar dari. Ya, yang perlu Anda bayangkan bahwa sudu hanya ini ya, sudu bergerak pada lintasan ini. Ya, sementara tidak usah memikirkan konstruksi turbinnya, ya, tapi kita akan melihat gaya-gaya bekerja pada fluida yang mempengaruhi pergerakan ini, yang memberikan pergerakan ini atau memberikan energi pada sudu ini. Ya. Sebuah aliran fluida ya, dihembuskan atau dia mengalir memasuki sebuah sudu ya, atau blade. Karena saya dikatakan ini pertama adalah komponen dari air ya, atau fluida yang menumbuk sudu ini. Ya. Sudu ini bergerak sesuai dengan lintasan ini. Sehingga kita lihat ini adalah kecepatan sudunya. Ya, kecepatan sudunya ini adalah kecepatan fluidanya yang keluar dari atau dari daerah luar memasuki daerah sudu ini. Karena sudu ini bergerak ya, terus fluida ini memasuki ini, jadi sudu ini bergerak karena adanya dorongan dari kecepatan fluida ini. Maka yang perlu kita lihat adalah sebenarnya pergerakan dari fluida itu adalah seperti ini. Ini pergerakan sesungguhnya. Ya. Jadi ada U, ada kecepatan fluida ini. Ini adalah menjadi kecepatan absolut atau kecepatan sesungguhnya. Ya. Jadi ada pada pergerakan fluida ini kita lihat pada turbin. Ya. Kalau kita bisa melihat alirannya, aliran sesungguhnya kita lihat adalah seperti ini. Ya. Ini adalah aliran dari nozzle katakan atau bagian luar. Ya. Dan ini adalah aliran sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan the triangle velocity atau segitiga kecepatan. Nah, ini sangat penting di dalam mendesain sebuah turbin. Ini adalah segitiga kecepatan pada daerah masuk sudu. Yang di bawah ini adalah segitiga kecepatan pada daerah keluar sudu. Nah, ini adalah kecepatan pergerakan sudu. Ya, sama ya, karena sudu bergeraknya sama, U-nya itu sama besarnya. Tetap dia bergeraknya sebesar U.
Nah, karena adanya lintasan ini, maka fluida akan keluar seperti ini. Fluida keluar seperti ini. Tetapi karena ada gerakan, ternyata fluida bergeraknya adalah seperti ini. Ya, jadi mungkin dianggap bahwa ini maksimum ya, bahwa ini tegak lurus. Tetapi kalau kita lihat ya, kalau antara U dengan V ini berbeda, maka arah ini juga akan berbeda. Ya, misalnya sudut yang kita buat lebih melengkung lagi, ya, sehingga arahnya akan ke sana. Ya. Arah yang disebabkan kalau sudut itu berhenti, maka arah sebenarnya adalah seperti ini. Ya. Tapi kalau karena sudut itu bergerak, arah yang seperti ini ditarik oleh U ini sehingga yang sebenarnya terjadi adalah aliran airnya adalah seperti ini. Ya. Ini yang disebut dengan atau turbin, ya, diagram vektor ya. Ini diagram vektor mesin turbo aksial. Nah, kalau mau cari referensinya lagi, tolong dicari ini Anda bisa melihat di buku Mekanika Fluida Streeter atau Mekanika Fluida oleh Fox McDonald ya. Di review lagi dari referensi-referensi tersebut. Mesin turbin aksial jika jalur aliran seluruhnya atau sebagian besar sejajar dengan sumbu rotasi. Perangkat ini jadi sumbu rotasinya itu di sini ya. Jadi sumbu rotasinya itu maaf ini. Sebentar, ini adalah pergerakan dari fluidanya, sedangkan sumbu rotasinya saja tegak lurus ya dengan ini ya. Ya, tegak lurus dengan sumbu pergerakan dari sudu. Komponen radial dari kecepatan fluida dapat diabaikan karena tidak ada perubahan arah fluida. Ya, jadi diasumsikan hanya mari. Beberapa tahapan aksial dapat digunakan untuk meningkatkan keluaran daya. Ya, turbin Kaplan adalah contoh turbin aliran aksial. Coba dicari apa itu turbin Kaplan. Mungkin akan kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan yang mendatang tentang beberapa jenis atau turbin yang pernah dibuat. Tadi saya sebutkan ya, ini kecepatan tangensial, pergerakan dari ini. Kemudian ini adalah kecepatan aliran fluida yang sebenarnya. Ini aliran fluida ya memasuki ya, sudu. Nah, ini adalah aliran fluida yang sesungguhnya. Ya, itu yang perlu nanti kita pahami. Mesin turbo aliran radial disebut turbin aliran radial apabila jalur aliran mengalir seluruhnya atau sebagian besar dalam bidang tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Ya. Oleh karena itu, perubahan radius antara aliran masuk dan aliran keluar terbatas. Mesin turbo radial dapat berupa jenis aliran ke dalam atau keluar tergantung pada tujuan yang diinginkan. Ya. Jenis aliran keluar meningkatkan energi fluida dan sebaliknya. Karena perubahan arah yang tidak terus-menerus, beberapa tahapan radial umumnya tidak digunakan. Pompa sentrifugal adalah contoh dari mesin turbin, ya, mesin turbo aliran radial. Ya, kalau kita lihat pompa sentrifugal, ya, dia diputar, ya, kemudian memberikan energi kepada fluida. Ya, kalau kita perhatikan, fluida yang di dalam pompa itu dilemparkan keluar ya, ya, oleh karena putaran ya, jadi gaya sentrifugal, sehingga aliran tersebut mendapatkan energi karena dia dilemparkan keluar, terjadi kecepatan. Ya, kecepatan dia keluar, nah kecepatan tersebut ditampung dalam sebuah ruangan terbatas ya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, di sana terjadi kenaikan tekanan ya, karena dilemparkan keluar, yaitu untuk memudahkan ilustrasi aja ya, terjadi kenaikan tekanan ya, sehingga fluida mendapatkan energi head ya, sehingga air tekanan yang naik
dia akan bisa naik menjadi suatu energi pada ketinggian tertentu. Ya. Mungkin dalam pertemuan mendatang akan sedikit saya singgung mengenai hukum Bernoulli, ya, kekalahan energi, bagaimana energi satuan panjang itu menjadi satuan energi. Ya. Beberapa saat yang lalu sudah sedikit saya singgung, ya. Nanti akan kita singgung lagi. Ya. Dan kebalikannya, ya, pada turbin Francis, ya, si turbin itu berputar karena adanya head. Ya. Tadi itu kebalikannya, ya. Jadi adanya head, air jatuh, tinggi jatuh, yang disebut tinggi jatuh. Jadi energi head, ya, sudut turbin itu didorong, ya, sehingga yang terjadi adalah energi head itu akan mengubah bentuk energi menjadi energi mekanis yang berupa putaran. Ya, sekali lagi, pada pompa sentrifugal, energi putaran diubah menjadi energi head, sedangkan pada turbin Francis, ya, energi head ketinggian berubah menjadi energi mekanis ataupun energi putaran. Mesin turbo aliran campuran, tadi sudah disebutkan, ya, kalau ada aliran radial, ya, jika aliran aksial dan radial keduanya ada dan tidak ada yang dapat diabaikan. Ada yang diabaikan itu karena harus diperhitungkan, karena mesin kan mungkin cukup besar, ya, atau merupakan suatu tahapan, maka itu harus dihitung, ya. Nah, ini yang disebut dengan aliran turbin campuran. Ini menggabungkan komponen aliran gaya dari tipe radial dan aksial. Nah, tadi saya sebutkan, ya, pada turbin Francis. Ya. Aliran masuk waktu menggerakkan sudu itu dia bergerak mendorong sudu, ya. Aliran tersebut tegak lurus dengan sumbu putar. Nah, sedangkan keluarnya air itu sejajar dengan sumbu putar turbin. Ya. Jika kita lihat ada aliran aksial dan aliran radial. Ini yang disebut dengan aliran gabungan. Mesin turbin impuls, ya, ini ada pembagian lagi, ya. Dengan mempercepat dan mengubah arah aliran fluida melalui sebuah nozzle stasioner, ya. Ini nozzle stasioner, bentuknya nozzle, ya. Ada review lagi apa itu nozzle, ya. Tadi nozzle itu adalah suatu alat untuk meningkatkan tekanan, meningkatkan kecepatan, ya, suatu aliran fluida, ya. Nozzle bisa dipakai pada fluida termampatkan dan fluida tidak termampatkan. Nozzle berfungsi untuk mengubah yang masuk tekanan menjadi kecepatan. Ya, entalpi fluida berkurang. Entalpi itu ya, satuannya joule per Kelvin, ya. Untuk setiap joule per Kelvin, setiap temperatur absolut. Ya. Tekanan dan penurunan entalpi di atas sudut rotor minimal. Kecepatan akan berkurang di atas rotor. Hukum kedua Newton menjelaskan transfer energi. Nah, entalpi itu sepertinya tidak bisa dipakai untuk perubahan energi, ya. Mesin turbin impuls tidak membutuhkan sebuah tingkat tekanan di sekitar rotor karena jet fluida dibuat oleh nozzle sebelum mencapai sudu pada rotor. Jadi ini dia berputar, ini tetap, ya. Ini satu kesatuan, ya. Ini jaraknya mungkin terlalu jauh, ya. Tapi kalau turbin itu kita lihat pada turbin-turbin gas, ya, ada dua komponen ini, ya. Jadi ini dibentuk seperti airfoil sehingga fluida yang masuk sini dipindahkan arahnya lagi mempunyai energi lanjutan, ya. Kemudian digerakkan, kemudian dimasukkan dalam suatu sudut tetap lagi semacam ini, ya, yang bisa menggerakkan menjadi sebuah turbin multi, ya, multi blade-nya yang berputar, ya. Itu bisa kita lihat pada turbin-turbin gas. Tolong Anda review lagi, ya. Tetapi prinsip dasarnya adalah ini adalah nozzle, ya, dia tetap, ini adalah rotor, sudu-sudu pada rotor. Jadi tekanan yang naik tinggi di sini, ya, akan masuk mendorong sudu ini, ya. Nah, turbin Pelton adalah salah satu desain untuk impuls. Nah, turbin Pelton. Kita lihat. Coba Anda review kembali apa yang disebut turbin Pelton.
pokoknya Anda ingin segera tahu, tapi pada pertemuan mendatang akan kita diskusikan mengenai jenis-jenis turbin tersebut. Mesin turbo reaksi, ya, bekerja dengan mereaksikan aliran fluida melalui baling-baling berbentuk airfoil. Bentuk airfoil ini, ya, nanti tolong di review mengenai airfoil karena mungkin tidak akan saya diskusikan apa yang diskusikan mengenai apa yang disebut dengan airfoil. Ya, ini adalah suatu teknologi, ya, khususnya dipakai untuk kalau kita lihat di dunia penerbangannya, membuat pesawat dengan airfoil. Kecepatan fluida melalui kumpulan sudu meningkat sedikit seperti pada nozzle, ya, saat mengalir dari rotor ke stator dan sebaliknya. Kecepatan fluida kemudian menurun lagi setelah melewati celah, ya. Tekanan dan entalpi secara konsisten menurun melalui sudu. Nah, ini stator, ya, bentuknya seperti nozzle, kemudian ini adalah yang rotor yang berputar. Nah, jadi terlihat dekat sekali, ya. Nah, dekat sekali ini yang berputar, bergerak, ini yang stator. Ya. Stator di sini ada lagi tambah stator yang menjadi yang tetap, ya, akan menggerakkan sudu di sebelahnya lagi, yaitu untuk multiple. Tapi ini ada dasarnya, ya, dasar dari mesin turbo reaksi, ya, turbin input dan turbin reaksi. Jadi itu adalah beberapa definisi, ya, yang kita lihat bisa yang sudah menjadi dasar-dasar dari perhitungan atau desain, atau mungkin kita ingin meredesain atau menghitung energi atau menghitung dimensi-dimensi dari sebuah turbin.